Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Banyak pertanyaan yang masuk. Insyaallah kita memilih disortir pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mungkin tidak semuanya Ana jawab, melihat kemampuan Ana dan melihat waktu yang terbatas. Pertanyaan pertama, bagaimana seorang ingin melakukan amalan sunnah tetapi dia membatalkan niat tersebut karena takut riya? Apakah dia termasuk riya atau ikhlas? Jadi ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, jika antum sudah berniat untuk melaksanakan amalan sunnah, maka antum lakukan. Jangan sampai antum tinggalkan gara-gara bisikan syaitan. Di antara tipuan syaitan, yaitu syaitan membisikkan kepada seorang untuk meninggalkan amalan soleh dengan perkataannya bahwasanya nanti kamu riya. Sehingga sebagian salaf mengatakan, jika engkau sedang sholat, kemudian datang syaitan tatkala engkau sholat, kemudian memanjangkan bacaan kamu, tiba-tiba datang iblis mengatakan, sungguhnya engkau membaguskan bacaanmu karena ingin dipuji oleh orang, maka perpanjang lagi bacaan tersebut, semakin dipanjangkan. Jangan dengar perkataan iblis tersebut. Jadi kalau ada bisikan seperti itu, kita semakin perpanjang sholat supaya setannya jengkel. Kita buat jengkelin setan. Justru kita panjangkan. Dan ini iblis syubhat seperti ini atau tipu bisikan seperti ini banyak menimpa orang. Bahkan dijadikan dalil untuk membenarkan sikap mereka yang tidak melaksanakan kewajiban. Sebagian orang tidak mau sholat jamaah. Kenapa kamu tidak sholat berjamaah? Saya takut riya. Bahkan menegur orang yang sholat berjamaah, kamu jangan sholat berjamaah terus, nanti kamu riya. Kamu jangan pelihara jenggot seperti itu. Jangan pelihara jenggot, nanti kamu riya. Bukankah kita disuruh ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga seluruh amalan soleh disuruh untuk ditinggalkan dengan alasan karena takut riya, untuk menjaga keikhlasan. Ini tidak benar. Kalau kita teruskan seperti ini, maka bisa jadi kita mengatakan, tidak usah pakai jilbab. Kenapa? Kalau kamu pakai jilbab nanti dilihat orang, kamu jadi riya. Sudah jilbabnya lepas saja. Dan kalau ada orang tanya sama antum, kamu muslim atau kafir? Jawabnya apa? Jangan bilang muslim, nanti kamu riya. Bilang aja apa? Bilang aja kafir. Ini tidak benar seperti ini. Ini hanya tipuan syaitan. Bahkan disebut oleh para ulama, ada namanya firqah sufiyah yang namanya firqah al-malamiyah. Yaitu firqah yang sering menampakkan kerusakan di hadapan masyarakat dengan alasan mereka ingin ikhlas. Jadi di hadapan masyarakat minum bir, minum khamar, mabuk-mabukan, main perempuan. Namun kalau di rumah ikhlas, sholat. Tapi di hadapan masyarakat apa? Berzina, minum khamar, biar dicela masyarakat. Untuk menunjukkan apa? Keikhlasan. Enggak, ini tipuan syaitan. Ini semua tipuan syaitan. Oleh karena itu jangan sampai antum meninggalkan suatu amalan karena takut riya. Tatkala timbul tiupan seperti itu, kalau antum beramal nanti riya, lakukan saja dan cuek perkataan syaitan. Ada pertanyaan, bagaimana hukum orang yang sholat tahajud tatkala ada mau ujian, kemudian sholat tahajud, kemudian berdoa. Jadi dia tidak sholat tahajud biasanya, namun tatkala ada ujian, maka dia pun sholat apa? Tahajud. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia lulus dari ujian. Orang ini ikhlas atau bukan? Hah? Sebagian orang salah paham. Mereka menyangka orang yang seperti ini, yang tidak pernah sholat tahajud, kemudian tatkala ada musibah atau tatkala ada ujian, dia kemudian sholat tahajud, berarti dia itu beribadah karena keinginan dunia. Ini tidak benar ya. Justru tatkala kita kena musibah, kita salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disangka orang yang tahajud kemudian minta kepada Allah agar menghilangkan kesulitannya, dikatakan dia beribadah karena dunia. Enggak. Antum tidak mengapa beribadah ya. Kalau ada kepentingan dunia, antum minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, ada perbedaan antara beribadah karena riya dan ada ibadah karena perkara dunia. Para ulama membedakan. Seorang yang beribadah kemudian dengan niat untuk dipuji oleh manusia,
Seperti tadi yang saya jelaskan, 1% saja dia niatkan untuk mencari pujian manusia, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia semuanya. Ada orang yang beribadah plus ingin perkara dunia. Contohnya apa? Dia datang pengajian, ingin dengar kajian sekalian jualan buku. Ini boleh atau tidak ini? Ini boleh seperti ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum." Tatkala berhaji, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa bagi kalian jika kalian tatkala hajian berdagang, tidak mengapa. Banyak orang berhaji sekalian berdagang. Sehingga para ulama menyebutkan orang yang beramal akhirat, ya, kemudian dia punya tujuan duniawi selain riya, ya, selain sum'ah. Dia bukan ingin cari pujian manusia, enggak. Dia niatnya karena Allah, tapi juga ingin dapat perkara dunia. Maka ada beberapa pendapat dalam masalah ini. Ada khilaf di antara ulama tentang seperti ini. Jadi orang yang beramal akhirat, kemudian dia juga ingin dunia. Ada yang mengatakan dilihat persenannya. Kalau ternyata lebih dari 50% niatnya untuk akhirat, maka dia dapat pahala. Ada yang mengatakan dilihat dari persenannya. Kalau ternyata misalnya meskipun keinginan dunia lebih besar daripada keinginan akhirat 30%, dunia 70%, tetap dapat pahala, tapi pahalanya berkurang 70%. Ada yang mengatakan enggak, kalau keinginan dunia sudah 51%, maka tidak dapat pahala sama sekali. Namun semuanya sepakat jika ternyata keinginan dunianya lebih kecil daripada keinginan akhirat, maka dia tetap dapat pahala. Ini kesepakatan para ulama. Jadi jangan disamakan dengan masalah riya. Masalah riya 1% aja ada ingin riya, ingin dipuji, ingin disebut-sebut oleh orang, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil akan diterimanya amalan meskipun ada niat dunia banyak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Allah iming-imingkan dengan dunia. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan dia jalan keluar. Kalau ada masalah, bertakwa supaya solusinya ada. Kemudian apa? "Wa may yattaqillaha wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Seorang yang bekerja mungkin rezekinya kurang, dia bertakwa. Kenapa? Ingin mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Namun apa? Ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Namun ada niatan agar Allah memberikan janjinya, itu memberikan apa? Rezeki. Ini tidak mengapa dalam hal ini. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Man arada ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunassa fi atharihi falyasir rahimah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan dan ingin dipanjangkan umurnya, maka silaturahmi. Rasulullah menawarkan. Oleh karena itu, jika ada seorang silaturahmi niatnya karena Allah dan juga ingin mendapatkan perkara dunia, yaitu ingin rezekinya dilapangkan, tidak mengapa, tidak dikatakan ini syirik. Berbeda dengan masalah riya. Kalau riya itu ingin cari muka dari manusia yang lain, dari makhluk, cari pujian dari makhluk. Jadi beda antara dua perkara. Orang beramal karena riya dan orang beramal karena keinginan dunia. Sebagaimana tadi saya jelaskan. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan, jika seorang kemudian ternyata mendapatkan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka, menunjukkan dia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengapa kalau antum biasanya tidak salat tahajud. Ini memang salah, asalnya antum hendaknya salat tahajud. Kemudian ada masalah, ya. Antum kemudian salat tahajud. Antum berdoa, ini tidak mengapa, bukan dikatakan kamu salat tahajud karena perkara dunia, tidak. Tapi kita salat tahajud karena ingin minta pemecahan masalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dituntut karena kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah. Kita tidaklah mengeluhkan kesedihan kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita disunahkan salat istikharah tatkala menghadapi perkara dunia yang membingungkan? Kita tatkala mau beli mobil, beli atau tidak, bingung, ya. Istikharah. Perkara apa? Perkara dunia. Tapi kita minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya bukan beribadah karena perkara dunia, tapi ini kita sedang beribadah karena Allah Subhanahu wa taala dan minta petunjuk Allah dalam perkara dunia. Biasanya ikhwan-ikhwan kalau istikharah pas mau nikah saja, ya. Mau nikah saja baru bingung, ya. Akhwatnya diterima apa ditolak? Atau ada 3 pilihan, mana? Si A, si fulana A, B atau C. Istikharah. Istikharahnya sampai 10 kali, ya. Kalau perkara lain enggak istikharah. Istikharah biasanya tatkala mau nikah.
Jadi berbeda antara dua perkara tersebut. Kemudian ikhwan fillah sanallahu iyyakum, ada pertanyaan, apa beda riya dengan perintah Allah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits? Adapun dengan nikmat Allah sebut-sebutlah. Benar, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita agar kita itu bersyukur. Ya. Tidak boleh seorang itu kufur nikmat. Di antara bentuk kufur nikmat itu apa? Dia punya duit, punya mobil, tapi kalau ketemu orang, aduh saya ini banyak utang, saya ini ngeluh terus, ini namanya kufur nikmat. Tatkala Rasulullah SAW bertemu dengan seorang pemuda yang memakai pakaian yang lusuh, pakaian jelek, Rasulullah mengatakan, hal atakallahu malan, apakah Allah kasih engkau rezeki? Kata dia. Kata Rasulullah SAW, idza atallahu rajulan malan, falyuri asarah. Kalau Allah memberikan seorang laki-laki harta, maka tunjukkan bekasnya. Kalau punya duit, pakai baju yang bagus. Rasulullah SAW punya baju, namanya al-hubarah, yaitu baju yang indah yang terbuat dari negeri Yaman. Kalau nggak punya duit, jangan nekat, jangan paksa, jangan boros, ngutang sana, ngutang sini, ya enggak. Tapi seorang kalau diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dia kufur nikmat. Dia sebutkan, alhamdulillah, Allah telah berikan saya kenikmatan. Alhamdulillah, baik dengan ungkapan maupun dengan apa? Maupun dengan perbuatan. Dan disebut-sebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seperti saya katakan bahwasanya banyak orang lupa dengan nikmat Allah. Lupa dengan nikmat Allah. Kebanyakan orang ingat dengan nikmat Allah tatkala Allah cabut nikmat tersebut. Kita ini lupa bahwasanya pandangan itu luar biasa nikmatnya. Kalau mata kita sakit baru kita tahu bahwasanya apa? Nikmat pandangan itu luar biasa. Kalau ada orang mau tukar mata kita dengan 5 miliar, mungkin kita tidak mau. Kecuali kalau kepepet punya utang 1 triliun. Tapi asalnya kalau orang mau kasih 1 triliun sama kita, orang kasih 1 triliun, saya tidak mau kasih mata saya buat, meskipun 1 triliun. Menunjukkan betapa mata kita nilainya sangat mahal. Ingat bahwa itu nikmat Allah. Maka Allah mengatakan, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat Allah sebutkanlah bahwa ini nikmat Allah. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaknya seorang lihat makanannya. Itu fi'il amr, perintah. Falyanzur, lihatlah. Lihatlah makanan yang dia makan. Kita makan nasi, makan saja. Ingat, siapa yang ciptakan nasi ini? Anna subabana al-ma'a sabba, thumma syaqqna al-arda syaqqa. Allah yang telah menurunkan hujan, Allah yang telah membelah langit, Allah yang telah menumbuhkan tumbuhan, Allah yang telah menumbuhkan padi. Meskipun seluruh pakar teknologi di dunia ini berkumpul, tidak bisa menciptakan beras, tidak bisa. Tidak bisa menciptakan telur, ada telur pecah keluar burung, tidak bisa. Meskipun satu dunia berkumpul, bisa ciptakan telur Cina, rasanya seperti telur, tapi nggak menetas. Tidak bisa. Yang ciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu ingat. Makanya Allah mengatakan, lihat makanan yang kalian makan, supaya kalian ingat nikmat Allah, supaya kalian itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud daripada firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita sering ingat bicarakan nikmat Allah, akan menumbuhkan kebesaran pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, telah menciptakan bumi, Allah telah memberikan kita udara yang kita hirup adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bumi yang kita pijak adalah milik Allah Subhanahu wa taala, langit yang menaungi kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya Allah dan betapa rahmat Allah kepada kita semua. Beda dengan riya. Contohnya, alhamdulillah saya sudah hafal 30 juz. Ini nikmat Allah, benar. Di antara nikmat Allah kepada kita, Allah berikan kita ilmu. Di antara nikmat Allah kepada kita, Allah mudahkan kita hafal Quran. Tapi tergantung cara ngomongnya, tergantung apa? Niatnya. Saya ingatkan bahwasanya menceritakan nikmat Allah itu ibadah. Menceritakan nikmat Allah itu apa? Itu ibadah. Menjalankan firman Allah, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Seorang yang menjalankan ayat ini dengan menceritakan nikmat Allah, dia telah beribadah. Dan ibadah harus ikhlas. Maka antum juga tatkala mungkin menceritakan, alhamdulillah kemarin saya hajian, dimudahkan oleh Allah. Enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Daripada orang curiga ini duit sudah banyak enggak pernah hajian, antum ceritakan, alhamdulillah tahun lalu saya dimudahkan oleh Allah untuk hajian. Niatnya ikhlas. Tapi kalau niatnya enggak benar, saya sudah haji, bangga pingin dipanggil Pak Haji. Jadi semua tergantung niatnya. Jadi berbeda antara dua perkara. Riya dengan menceritakan nikmat Allah itu berbeda. Menceritakan nikmat Allah merupakan ibadah. Kalau diceritakan dengan niat ikhlas dapat pahala. Tapi kalau diceritakan dengan niat untuk dipuji, maka berdosa. Setiap kali saya menasihati seorang kerabat, dia selalu mengungkit kekurangan kesalahan saya di masa lalu. Saya menjadi tidak percaya diri lagi untuk mendakwahi dia. Apa saran Ustaz? Apakah saya harus menjadi maksum dulu untuk berdakwah? Ini pertanyaan bagus. Ada pertanyaan yang lebih aneh daripada ini.
saya kapan 2 hari lalu ditelepon, Ustaz, antum ceramah tentang kisah surat Yusuf. Oh iya, saya pernah ceramah tentang masalah itu. Kata antum bahwasanya seorang yang menjadi dai harus tampan. Wah, saya bilang, wah kalau begitu saya juga nggak jadi dai dong. Saya bilang sama dia, afwan akhi, ana enggak pernah ingat ngomong seperti itu. Kalau ana ngomong kayak gitu kelepasan ana ya. Tapi seingat ana enggak pernah mengatakan seorang jadi dai itu harus tampan. Kalau begitu ceritanya, sulit jadi dai ya. Maka kalau gitu ceritanya setiap dai jadi pujaan para akhwat. Karena setiap dai pasti tampan. Kalau nggak tampan nggak boleh jadi dai. Nah, ini tidak ada seperti ini, tidak benar. Ana jelaskan bahwasanya memang benar para nabi dahulu mereka tidak cacat, benar. Allah Subhanahu wa taala menjaga fisik mereka. Para nabi tidak ada yang cacat. Tidak ada nabi pincang, tidak ada rasul sumbing, enggak ada. Semuanya sempurna, badannya sempurna, utuh, tampan. Itu para nabi. Supaya apa? Supaya matpunya, supaya umat itu tidak mencela nabi dari sisi fisiknya. Ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan memang benar, sisi fisik itu termasuk membantu keberhasilan dakwah. Beda antara ustaz yang pincang misalnya dengan ustaz yang badannya utuh. Beda dengan ustaz yang jenggotnya panjang dengan ustaz yang nggak punya jenggot. Lebih pengaruh yang mana? Yang punya apa? Punya jenggot. Saya berapa kali jalan sama orang, supir saya pakai jenggot, supir mobil. Ketemu orang mau tanya sama ustaz, yang disalami apa? Yang supir, saya tidak tahu. Pernah juga saya dipanggil seorang ibu, ya ibunya nggak pernah lihat saya, ingin bertanya. Saya datang ke rumahnya sama supir saya itu. Lalu dia lihat sama teman saya itu, Ustaz ada masalah gini. Kata dia, maaf bu, Ustaznya yang ini. Jadi memang pengaruh penampilan fisik itu berpengaruh. Makanya Jibril alaihissalam diantaranya menggunakan baju yang sangat putih tatkala mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diambil istinbat oleh para ulama bahwasanya hendaknya seorang memakai pakaian yang bersih, penampilan yang menarik sebagai seorang dai. Namun bukan syarat seorang dai harus kaya raya, seorang dai harus tidak boleh cacat, itu bukan syarat. Apalagi seorang dai harus tampan, itu tidak benar. Itu tidak benar. Kalau gitu nggak ada yang jadi dai, hanya paling beberapa orang di antara kita yang bisa jadi dai. Adapun pertanyaan ini bahwasanya setiap dia mendakwai saudaranya kemudian selalu mengungkit kesalahannya, maka ya dia harus bersabar. Ya begitulah namanya ujian dakwah. Ya. Kalau kita pernah punya kesalahan, kamu juga dulu seperti ini, kamu juga lainnya, begitulah namanya orang. Jangan putus asa. Terus kita dakwahi. Kalau kira-kira kita tidak berhasil, dakwah yang lain. Tapi jangan sampai kita putus secara total. Mungkin bulan depan kita ingatkan lagi. Kita bilang, memang saya begitu dulu. Saya dulu maksiat. Alhamdulillah Allah berikan kenikmatan kepada saya. Alhamdulillah sekarang saya sudah berubah. Saya dulu penyanyi ya. Bahkan penyanyi dangdut ya. Saya dulu sering pacaran, tapi alhamdulillah sekarang Allah telah beri kenikmatan kepada saya telah dapat petunjuk. Sampaikan kepada dia, dan nikmat yang saya rasakan lebih nikmat daripada waktu saya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya jangan dia putus asa ya. Tapi dia berusaha, kalau memang menurut dia tidak berhasil, dakwah yang lain. Karena waktu kita sempit, terbatas. Kita ingin cari tambahan pahala, maka kita mencari orang yang bisa dakwah sebanyak-banyaknya. Namun jangan diputus secara total. Suatu saat mungkin dia terbuka hatinya. Kita tidak tahu, hati manusia bisa berubah-ubah. Ya, Allah kadang merubah hatinya, kadang kesempatan kita dakwah kemudian dia terima. Pertanyaan, semoga Allah memberkahi kehadiran antum Ustaz. Sekarang ini sedang marak pembicaraan mengenai fenomena pengeboman dan terorisme yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengatasnamakan jihad dan ijtihad. Bagaimanakah Islam memandang dan menyikapi hal ini? Jazakallah khairan. Ya, intinya bahwasanya Islam bukan merupakan agama teroris ya. Apa yang terjadi di tanah air kita berupa pengeboman, penghancuran bangunan-bangunan itu kita tidak setuju. Kita tidak setuju. Dan dalam syariat Islam dibolehkan negara Islam mengadakan perjanjian damai dengan negara kafir. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW dalam perjanjian Hudaybiyah. Nabi SAW mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang kafir. Bahkan tatkala itu
syaratnya yang disyaratkan oleh orang-orang kafir lebih menguntungkan orang-orang kafir. Karena di antara syarat yang disyaratkan oleh mereka, jika ada orang Islam yang lari dari Mekah menuju kota Madinah, maka harus dikembalikan kepada orang Islam yang lari dari Mekah menuju Madinah, maka harus dikembalikan ke Mekah. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang lari dari Madinah menuju Mekah, maka jangan dikembalikan. Ini syarat merugikan kaum muslimin secara zahir. Namun Rasulullah SAW menerima dan kemudian mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang kafir Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah. Demikian juga kita, apalagi kalau ternyata maslahat mendorong kita untuk mengadakan perjanjian damai. Kita sekarang bukan negara superpower. Negara Islam sekarang dalam keadaan terpuruk. Kita tidak memiliki kekuatan baik fisik maupun mental. Kalau kita bicara tentang kekuatan rohani, sekarang kita tidak punya. Allah benar berkata, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yang mereka khusyuk dalam salatnya. Ketahuilah ikhwani fillah azza wa iyyakum, semua janji yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Allah kaitkan dengan orang yang beriman. Semua janji kemenangan, kejayaan, semuanya itu kembali kepada orang beriman. Tidak kembali kepada orang Islam saja, tapi orang beriman yang menjalankan Islam dengan sebenar-benarnya. Kalau kita lihat kondisi kita kaum muslimin, kalau kita mau lihat keimanan kaum muslimin, sangat sedikit. Lihat saja kita pengajian, ini pun datang dari mana-mana. Yang datang ke tempat band berapa banyak? Belum kesyirikan, belum bid'ah. Sekarang syirik di Indonesia banyak sekali. Saya tanya sama antum, dukun di Indonesia ada berapa dukun? Ada berapa coba? Coba siapa yang pernah sensus? Dukun di Indonesia ada berapa? 1000 ada nggak? Lebih ya? 2000? 100.000 ada nggak? Hampir setiap kampung ada dukun, ada penyihir, baik nenek sihir maupun kakek sihir, banyak sekali. Padahal penyihir itu apa? Dipenggal hukumnya karena syirik dan mengganggu ketenangan, dipenggal. Hadus sahir darbatun bisayf. Penyihir itu dipenggal kepalanya dalam. Makanya tatkala ada seorang penyulap nyambung kepala diputus disambung lagi, datang seorang sahabat penyulap itu kepalanya dipenggal sama dia. Sambung kepalamu kalau bisa. Begitu banyak peramal. Tatkala ada seorang peramal datang kepada salah seorang raja, dipanggil sang dukun oleh sang raja. Ditanya sama raja, bertanya sama dukun tersebut, "Bagaimana nasib saya? Bagaimana nasib raja?" Apa kata sang dukun? "Insya Allah raja, menurut ramalan saya engkau itu akan hidup panjang, umur panjang dan kerajaanmu akan semakin mewah, akan semakin..." Pokoknya dipuji-puji. Akhirnya sang raja bertanya, "Kalau kamu bagaimana nasibmu?" "Saya pun demikian, saya akan umur panjang, saya akan gini-gini." Kata raja, "Kamu kadzab, penggal dia sekarang. Kamu bohong, kamu akan mati sekarang." Dipenggal akhirnya. Karena penyihir itu dipenggal memang. Kita di Indonesia, dukun, gudangnya dukun. Bahkan diekspor ke Malaysia, ke Singapura ya. Di luar negeri itu ada dukun, pusatnya di Indonesia. Banyak sekali. Padahal Rasulullah mengatakan, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang datang kepada dukun, kemudian benarkan perkataan dukun, maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an. Betapa banyak orang percaya sama dukun. Terus kita mengharapkan keimanan kita bagaimana? Kita kekuatan iman tidak ada. Belum bid'ah, belum kiai yang ternyata jualan jimat, belum kiai yang ternyata bisa nyantet. Ini ilmu apa ini? Ilmu putih katanya. Ini bohong semuanya. Belum pakai jin, bikin banser pakai apa? Masukin jin, mandi kembang macam-macam. Subhanallah. Sekarang yang sholat saja di masjid berapa orang? Sedikit. Iman tidak ada. Belum lagi yang bermuamalah dengan riba, belum yang tidak pakai jilbab, belum yang berzina, belum yang terlalu banyak kemaksiatan di tanah air kita terutama. Kekuatan iman tidak ada. Kalau kekuatan fisik tidak ada, tapi kekuatan iman ada, masih mungkin menang kita berperang. Kekuatan fisik tidak ada, tapi kekuatan iman ada, masih mungkin menang. Karena Rasulullah SAW tidak pernah menang dengan kekuatan fisik, tapi kekuatan iman. Namun ternyata kekuatan iman juga kita tidak ada. Apalagi kekuatan fisik, tidak punya kekuatan fisik. Mau perang pakai apa? Hanya menyerang orang-orang yang tidak berdaya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mempersiapkan kekuatan fisik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair. Wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahu aduwakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian mempersiapkan kekuatan. Kemudian mempersiapkan juga kuda-kuda yang ditambatkan, kuda-kuda pilihan.
Jadi persenjataan yang kuat dan kuda-kuda pilihan. Kata Rasulullah SAW, ala fa innal quwwata ramyu. Ketahuilah bahwasanya kekuatan yang diperintahkan oleh Allah untuk kita siapkan adalah panahan. Di zaman Nabi, senjata tercanggih adalah panah. Di zaman Nabi, senjata tercanggih adalah panah. Dan kendaraan tercanggih adalah kuda. Itu yang Allah siapkan dalam Al-Quran. Allah suruh dalam Al-Quran untuk menyiapkan dua perkara tersebut. Senjata tercanggih yaitu panah dan kedua kuda. Jadi kalau kita terapkan zaman sekarang, kita harus memiliki senjata tercanggih supaya bisa menggempur musuh, minimal sama senjatanya. Adapun kalau kita tembaknya yang satu nah itu tunggu dulu. Lihat dulu imannya. Kalau imannya kuat, maju. Imannya repot. Makanya Allah mengatakan turhibuna bihi, kekuatan yang bisa menggentarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah punya kekuatan yang bisa menggentarkan musuh Allah, perang enggak apa-apa. Sudahkah kita punya kekuasaan yang menggentarkan musuh Allah? Apa kita sudah bisa bikin senjata sendiri? Bisa bikin bom sendiri? Mau bikin nuklir aja sudah kena nuklir dulu nanti. Tidak bisa. Oleh karena itu kekuatan fisik dan kekuatan rohani sangat diperlukan. Makanya para ulama dalam buku-buku fikih menjelaskan. Antum buka buku fikih apa sih tentang kitabul jihad? Kitabul jihad. Kita tuh kalau mau sholat harus tahu fikih sholat, tahu syarat sholat, tahu rukun sholat. Demikian juga kalau mau jihad harus tahu rukun jihad dan harus tahu syarat jihad. Di antara syarat jihad harus ada pemimpin, harus ada amir, pemerintah yang memimpin jihad. Karena pemerintah yang tahu kekuatan fisiknya, kekuatan lawan juga tahu. Dan bisa mengira-ngira kekuatan kita. Adapun kalau cuma sekelompok di bawah tanah, ya cuma ngebom terus bikin ribut, akhirnya kaum muslimin dihabisi. Ngebom sana hancur, ketawa, tepuk tangan. Akhirnya Afghanistan hancur, Irak hancur. Cari-cari gara sama orang sedang kuat. Jangan lihat posisi kita. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat sabar dan ada ayat-ayat jihad. Kalau kita dalam keadaan kuat, kita jihad. Punya kekuatan menggentarkan kaum muslimin, jihad. Tapi kalau nggak punya ayat-ayat, nggak punya kekuatan, amalkan ayat-ayat sabar. Sebagaimana Nabi SAW di Mekah. Nabi SAW tatkala di Mekah, Bilal disiksa, Rasulullah tidak tolong. Kenapa? Secara kekuatan fisik, secara logika tidak akan menang. Ammar bin Yasir keluarganya dibunuh, Rasulullah hanya datang, sabrun ala Yasir, fa inna mau'idukumul jannah. Sabarlah keluarga Yasir, sesungguhnya Allah menjanjikan surga bagi kalian. Kenapa kaum muslimin dalam keadaan lemah? Kalau dalam keadaan kuat silakan. Kemudian ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Kalaupun kita mau berperang, tidak semua orang kafir boleh kita bunuh. Tidak semua orang kafir boleh kita bunuh. Ada orang kafir di sini mungkin mau dengar pengajian antum bunuh, ya jangan. Lagi jalan-jalan mungkin apa sih pengajian ini antum bunuh. Kamu kafir, mana KTP-nya kafir, tikam, tidak boleh. Tidak semua orang kafir boleh kita bunuh. Bahkan Nabi Musa alaihissalam tatkala berperang melawan Fir'aun, dia bunuh orang pengikut Fir'aun, salah satu pengikut Fir'aun dibunuh dalam surat Al-Qasas. Karena enggak Al-Quran. Saya enggak ustaz, saya lihat, saya enggak hafal Quran. Karena kita ketahui bahwasanya kafir itu ada beberapa macam, di antaranya kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang tinggal, orang kafir yang tinggal di kekuasaan wilayah kaum muslimin dan dia bayar pajak. Di zaman Nabi, orang-orang Yahudi mereka tinggal di bawah wilayah Nabi, namun mereka bayar pajak, ya. Ada namanya kafir al-musta'man, yaitu kafir yang datang masuk dalam negara kaum muslimin dengan minta pengamanan dari pemerintah. Ini tidak boleh dibunuh juga. Ada namanya kafir mu'ahad, orang kafir dari negara kafir, tapi negara tersebut punya perjanjian damai dengan kita, maka tidak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh cuma satu, kafir harbi. Itu yang dibunuh, kafir yang memerang. Kita sedang berperang dengan negara kafir yang lain, kita bunuh. Karena mereka sedang memerangi, kita boleh. Tapi kalau negara tersebut, negara kafir tersebut punya perjanjian damai dengan kita, maka tidak boleh kita bunuh. Ini Nabi Musa alaihissalam, dia bunuh salah satu pengikut Fir'aun. Dia telah membunuh salah satu pengikut Fir'aun. Kemudian dia berkata apa? Dalam surat Al-Qasas ayat 16. Ayat 16, surah 28 ayat 16. Nabi Musa pun berkata, "Qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli." Ya Allah, aku sungguh telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Kenapa? Dia telah bunuh orang. Mungkin ada yang mengatakan Nabi Musa hanya merendah saja, hanya mengatakan maafkan saya ya Allah, tapi dia tidak berdosa sebenarnya. Namun Allah bantah, Allah mengatakan faghfara lahu. Kemudian Allah pun mengampuni Nabi Musa. Berarti Nabi Musa melakukan kesalahan tatkala bunuh orang kafir yang tidak diizinkan untuk dibunuh. Jadi tidak semua orang kafir itu harus dibunuh.
Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang ada perjanjian damai antara negara Islam dengan negara kafir, maka dia tidak akan mencium bau surga. Tidak boleh. Kemudian juga dalam surat An-Nisa, ya, bahkan orang yang bunuh orang kafir mu'ahad yang punya perjanjian damai bukan cuma berdosa saja, tapi harus bayar diyat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq." Kalau ternyata seorang yang dibunuh itu berasal dari suatu kaum antara kalian dengan mereka ada perjanjian damai, fadiyatun musallamatun, maka harus bayar diyat. Musallamatun ila ahlihi wa tahrir raqabah. Harus bayar diyat 100 onta dan harus membebaskan seorang budak yang mukmin. Ini hukuman yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 92 terhadap seorang muslim yang membunuh seorang kafir, akan tetapi antara negara Islam dan negara kafir tersebut ada perjanjian damai. Oleh karena itu, ikhwani fillah, tidak semua orang kafir harus kita bunuh. Dan ini akhirnya mencemarkan nama baik Islam. Betapa banyak orang yang tidak mau masuk Islam gara-gara menyangka Islam adalah agama teroris, di mana saja orang kafir dibunuh. Ini tidak benar. Oleh karena itu kita tidak ridha dengan apa yang telah mereka lakukan. Dan ini bukan ijtihad, ini kesalahan. Jangan kemudian kita meremehkan perkara ini, mengatakan itu kan ijtihad, bisa jadi mereka masuk surga, bisa jadi ini percuma. Khawarij juga demikian. Khawarij tatkala memerangi Ali bin Abi Thalib, mereka juga karena Islam. Mereka menuduh Ali bin Abi Thalib tidak menjalankan hukum Islam, maka mereka pun memerangi Ali bin Abi Thalib. Bukankah orang-orang Khawarij ibadahnya lebih hebat daripada ibadahnya para sahabat, puasanya lebih hebat, sholatnya lebih hebat daripada para sahabat? Namun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kilabu ahli nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Karena mereka telah bunuh kaum muslimin. Jangan kita katakan mereka berijtihad. Tidak. Mereka salah. Allah Ta'ala. Ustaz, apakah bekerja dengan tujuan menafkahi keluarga dan diniatkan karena Allah Ta'ala termasuk ibadah? Iya, termasuk ibadah. Jadi ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ibadah itu bukan cuma salat, zakat, enggak ya. Jadi ibadah itu bukan cuma puasa, tapi bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik itu juga merupakan ibadah. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, sekeping dinar yang kau keluarkan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dinarun a'taqa bihi raqabah, dan sekeping dinar yang kau keluarkan untuk membebaskan seorang budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, dan sekeping dinar yang kau keluarkan untuk infakkan kepada seorang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan sekeping dinar yang kau keluarkan untuk keluargamu. A'zamuha indallahi ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang paling besar pahalanya insyaallah adalah yang kau infakkan untuk keluargamu. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwasanya berinfak kepada istri, kepada anak-anak itu hukumnya fardhu ain, wajib. Adapun berinfak untuk fisabilillah atau untuk fakir miskin hukumnya sunnah. Dan perkara yang wajib lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perkara yang sunnah. Oleh karena itu pahalanya lebih besar. Pertanyaan, Ustaz, bisakah keikhlasan yang Allah rusak diperbaharui niatnya untuk suatu amalan yang sama? Contohnya, suatu pemberian kepada orang lain yang semula ikhlas, kemudian secara tidak sengaja diceritakan kepada orang lain. Setelah sadar hal tersebut salah, bisakah mengulangi niat keikhlasan kembali? Ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kebaikan kepada orang lain itu bukan menggugurkan amalan ya. Saya ulangi ya. Menceritakan kebaikan bahwa antum pernah beramal itu kalau niatnya bukan karena riya, maka tidak menggugurkan amalan. Meskipun kita tahu bahwasanya amalan yang disembunyikan itu lebih besar pahalanya. Amalan yang disembunyikan itu pahalanya lebih besar daripada amalan yang diceritakan. Barang siapa menceritakan amalannya, niatnya bukan karena riya tapi karena ingin misalnya diikuti, maka insya Allah tidak mengapa. Yang jadi masalah kalau dia menceritakan amalannya dalam rangka untuk dipuji. Karena memang ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, hati itu gelisah ya. Kalau kita sudah beramal, setan datang menggelitik hati kita untuk kita ceritakan amalan kita. Karena tadi memang apa? Kita dipuji itu nikmat yang luar biasa. Karena tatkala kita cerita, oh saya sudah hajian, saya sudah hatam buku ini, saya sudah supaya orang tahu kita tuh wow, kita tuh hebat. Itu nikmat itu. Makanya setan datang menggelitik kita untuk cerita.
Namun seandainya kalau kita cerita bukan karena riya, maka insya Allah tidak. Kemudian dia ikhlas, dia sudah selesai, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kemudian timbul riya belakangan, maka itu sudah lain cerita, itu dosa tersendiri. Itu dosa tersendiri, tidak ada hubungannya dengan amalan yang dia lakukan tadi. Karena amalan yang dia lakukan sudah selesai, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun sikap dia kemudian riya menceritakan amalannya, itu dosa tersendiri. Tidak ada kaitannya dengan ini. Akan tetapi para ulama menyebutkan, jika seorang kemudian beramal sekarang, bulan depan dia cerita-cerita dalam kondisi riya, maka menunjukkan amalannya ini memang belum ikhlas. Tapi seandainya kalau amalan pertama ini ikhlas, maka sudah selesai urusannya, tidak ada kaitannya dengan apa yang terjadi setelahnya. Ada apa sikap Ustaz terhadap buku menjalin ukhuwah di atas manhaj nubuwah? Ustaz ikhlas, kok buku tersebut tidak dibantah? Jadi ikhwan fillah Allah ya, urusan ikhlas saya itu harus selesai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya enggak ikhlas pun antum tidak tahu, yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ikhlas pun yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti kalau saya bantah kemudian saya ikhlas, bisa jadi saya mangkel, maka saya pun bantah. Atau saya terus terang, saya sendiri belum baca buku bantahan tersebut. Cuma kemarin kebetulan ada yang nelpon saya dari Kalimantan. Ustaz, ada bantahan terhadap buku antum dari Ustaz Askari. Saya bilang, apa perkataan Ustaz Askari? Katanya antum mengatakan bahwasanya pendapat kebenaran itu diukur dengan jumlah terbanyak, dengan senioritas. Karena antum menyebutkan, bukankah yang berfatwa tentang bolehnya mengambil dana dari aturat itu adalah ulama-ulama besar dan jumlahnya lebih banyak dan lebih senioritas. Ana memang benar, ana mengatakan bahwasanya seorang salafi, ini perkataan yang dikritiki oleh beliau hafizahullah, bahwasanya bukankah seorang salafi itu lebih condong kepada pendapat ulama kibar dan lebih banyak. Itu dikritiki oleh Askari dan dianggap bahwasanya ana mengatakan kebenaran pada suara terbanyak. Sesungguhnya ana tidak pernah berkata demikian. Itu hanya mungkin kesalahpahaman Ustaz Askari ya. Karena semua orang tahu kebenaran bukan pada suara yang terbanyak. Anak kecil baru ngaji salaf pun ngerti bahwasanya kebenaran dilihat pada dalil, bukan pada suara terbanyak. Cuma ya, dalam berbagai banyak masalah para ulama menyebutkan kembalilah kepada ulama kibar, hati-hatilah kepada ulama sighar. Apalagi ternyata yang berfatwa membolehkan lebih banyak dan lebih senior. Maka jika seandainya ana sebagai muqallid, sekarang posisi ana cuma dua di mata mereka. Ana sebagai mujtahid atau ana sebagai ahli taklid, tukang taklid. Kalau ana sebagai mujtahid, mereka tidak mau. Siapakah Firanda? Apakah dia mujtahid? Memang ana bukan mujtahid. Kalau ana bukan mujtahid, berarti ana pindah pada posisi kedua, ana muqallid. Ana orang yang bertaklid. Kalau ana mau taklid, ana taklid orang yang ana pilih, yang menurut ana lebih berilmu. Maka antum jangan maksa ana taklid sama yang satunya. Paham enggak? Jadi ana cuma dua pilihan. Kalau enggak mujtahid, muqallid. Kalau ana muqallid, orang yang bertaklid, maka ana taklid orang yang menurut ana bertakwa. Oleh karena itu para ulama sering mengatakan, hati-hati kalau kalian menyelisih jumhur ulama, mayoritas ulama. Kalau anak goblok, berarti ulama-ulama yang belakang itu gimana? Yang banyak kemudian lebih senior. Intinya ikhwani fillah dan Allah wa iyyakum ya. Kita berusaha kalau ada orang ngomong kita bawa kepada kemungkinan yang terbaik ya. Jangan mungkin anak ungkapan anak kurang bagus sehingga disalahpahami oleh beliau. Anak mengatakan bahwasanya kebenaran berada pada suara yang terbanyak. Wallahu taala a'lam. Jadi anak ulangi lagi bahwasanya kalau anak bantah bukan berarti anak ikhlas, kalau anak enggak bantah juga bukan berarti anak ikhlas. Tidak ada hubungannya antara ikhlas dengan bantah membantah. Sebagaimana seorang tatkala mentahdir, seorang subhanallah betapa banyak majelis tahdir kalau antum hadiri, antum pulang hati antum rasanya beku, rasanya jengkel. Walaupun antum ketawa ke TV, tapi antum tahu iman antum sedang turun. Berarti majelis tahdir tadi tidak ikhlas. Orang kalau mentahdir, para orang dulu mentahdir alul bid'ah, tapi niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tahdir dan ghibah itu tipis, hanya niat saja yang membedakan. Kalau enggak tahdir ya apa ghibah. Kalau seorang mentahdir kesalahan orang lain dengan niat yang ikhlas, yakin dia keluar dan imannya bertambah.
Tapi kalau mentahdir kemudian dalam keadaan menjadi cacian, menjadi bulan-bulanan, maka kalau dia keluar dari majelis tersebut imannya akan porak-poranda. Karena memang itu majelis yang disukai oleh syaitan dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbedaan antara takbir dengan ghibah cuma satu, tipis bedanya. Antara surga dan neraka. Cuma niatnya satu masalahnya, masalah niat, ikhlas atau tidak. Pertanyaan, bagaimana pezina yang menolong anjing kehausan bisa masuk surga padahal dia tidak mengenal Allah, jadi mustahil dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah mengatakan baghiyun min baghaya Bani Israil. Ada pezina di zaman Bani Israil. Bani Israil dahulu tentunya pengikut apa? Nabi Musa atau pengikut Nabi Isa. Dan di antara mereka ada yang agama Nasraninya masih lurus, sebagaimana di antara mereka ada orang Yahudi yang beragama Yahudi dengan agama yang lurus. Bukankah Waraqah ibnu Naufal adalah seorang pengikut Nasrani dengan ajaran yang lurus yang masih hidup sampai zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwasanya Waraqah ibnu Naufal masuk surga. Meskipun dia masih dalam agama Nasrani. Kenapa? Karena tatkala dia bertemu dengan Nabi Muhammad belum diutus sebagai seorang nabi. Jadi wanita yang disebut dalam hadis ini adalah wanita yang muwahhid, yang bertauhid, meskipun dia dari Bani Israil, bukan wanita yang musyrik. Saya sudah ikut majelis ilmu selama 1 tahun, menghafal Quran, hadis, dan belajar hukum-hukum Allah, tapi masih saja tidak menghasilkan ketakwaan kepada Allah. Saya ingin berhenti bekerja di bank, tapi takut miskin. Saya masih berpikir, perusahaan inilah yang menjamin ekonomi rumah tangga saya. Apakah bisa beragama secara kafah dan dengan komitmen dengan syariat? Sekarang bisa, betapa banyak orang yang dapat rezeki tanpa melalui bank, tanpa melalui harta riba. Dan inilah syubhat yang dilancarkan oleh iblis kepada pelaku-pelaku maksiat. Betapa banyak wanita pezina di tempat-tempat lokalisasi. Kalau ditanya, Mbak, kenapa nggak kerja yang lain? Saya sudah kerja yang lain nggak dapat kerja, mending jadi pezina. Kerjanya enak, dapat fulus, dapat duit. Saya mau kerja apa lagi? Sulit cari kerjaan. Demikian juga orang yang kerja di tempat-tempat riba. Akan datang setan. Kamu kerja tempat lain belum tentu dapat pekerjaan, apalagi kebutuhanmu banyak. Akan tapi ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangkai. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki tidak boleh ditempuh, mencari rezeki tidak boleh ditempuh dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang semakin bertakwa, maka akan semakin diberi jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah meninggal sekarang bisa merasakan dahsyatnya yaumul qiyamah kelak? Iya. Bahwasanya semua yang sudah meninggal dan dikubur sekarang akan dibangkitkan pada hari kiamat dan akan menemukan dahsyatnya hari kiamat tersebut. Bagaimana kalau melakukan sesuatu dengan tujuan agar kedua orang tua bahagia? Ini benar, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk birrul walidain. Di antara bentuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua, adalah menyenangkan hati orang tua. Dan di antara bentuk durhaka kepada orang tua adalah menyakiti hati orang tua. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wala taqul lahum uffin." Janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua uff. Uff itu artinya dalam bahasa kita adalah atau segala perkara yang menunjukkan kejengkelan kita kepada orang tua kita. Para ulama menyebutkan kalau ada kalimat yang lebih ringan daripada akan disebutkan dalam Al-Quran. Namun ternyata dalam bahasa Arab, kalimat yang paling ringan, yang paling sederhana, yang menunjukkan kejengkelan dalam bahasa Arab artinya maka itu yang dibawakan oleh Allah dalam Al-Quran. Sehingga seluruh kalimat yang menjengkelkan orang tua, apalagi sampai membuat orang tua menangis, maka itu merupakan bentuk kedurhakaan. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Ahabul a'mali ila Allah sururun yudkhiluhu ala qalbi muslim." Sebaik-baik amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Menyenangkan orang lain, apalagi yang kita senangkan adalah orang tua kita, ibu kita, bapak kita. Makanya tatkala dalam Al-Quran orang-orang bertanya kepada Nabi, "Yas'alunaka madza yunfiqun?" Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Maka Allah mengatakan, "Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain."
Apa saja yang kau infakkan dari kebaikan, maka buat orang tua terlebih dahulu. Maka jangan lupa kalau antum sudah diberi kelapangan harta, jangan lupa kirim buat orang tua, meskipun sedikit ya, meskipun sedikit. Jangan hanya buat istri terus, jangan hanya buat anak-anak terus. Istri minta apa saja diberikan. Tatkala orang tua minta, maka terlalu banyak alasan, masih punya utang, masih punya tanggungan. Tapi kalau istri minta nggak pernah ada alasan. Jadi ini tidak mengapa, ini merupakan keikhlasan kita beramal untuk menyenangkan orang tua, karena menyenangkan orang tua merupakan ibadah yang sangat besar. Seorang bersedekah dengan niat agar Allah menyembuhkan dia dari sakitnya atau agar Allah melampaukan rezekinya. Apakah niat ini bisa dikatakan ikhlas? Iya, kita katakan tidak mengapa. Bahkan dalam hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah berkata, "Dawu mardhakum bisadaqah." Sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Jadi di antara faedah sedekah adalah menyembuhkan penyakit. Bahkan saya tahu teman saya sendiri, dia punya keponakan ya. Tatkala diperiksa ke dokter semua putus lepas tangan, tidak bisa menyembuhkan. Maka saya tahu bibinya itu menyumbangkan 7.000 real untuk kesembuhan anaknya. Sembuh anaknya alhamdulillah dalam waktu yang tidak lama. 2 bulan kalau nggak salah sembuh. Kena kanker terus sembuh gara-gara sedekah. Dan ada hadisnya, dawu mardhakum bis sedekah. Kita ingatkan kembali bahwa hadisnya tadi apa? Sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kita ingatkan kembali perbedaan antara ikhlas dengan beramal karena tujuan dunia. Ada perbedaannya sebagaimana telah lalu. Ustaz, berilah kami nasihat untuk menghilangkan dan menghindari penyakit kerinduan ya. Rindu sama siapa dulu? Rindu sama istri tidak mengapa, itu bukan penyakit. Itu faedah ya. Kalau rindu sama istri orang lain atau rindu sama kekasih lama yang tidak hilang-hilang dari kenangan, ini jadi masalah ya. Harus dilawan ya. Karena ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, setan akan, sebagian orang subhanallah sudah lupa dengan kekasih lamanya. Tatkala dia ribut sama istrinya, datang setan buat dia mimpi bahwasanya dia nikah sama kekasih lamanya. Maka dia mulai mencari istrinya di Facebook. Siapa tahu muncul istrinya. Ternyata sudah nikah sama orang lain. Begitulah namanya syaitan. Kalau tidak berhasil menggoda antum tatkala antum sadar, digoda tatkala antum sedang tidur. Diingatkan pada kasih lama antum. Terutama tatkala antum sedang ribut sama istri antum. Antum jangan rindukan orang lain ya. Yang antum rindukan istri antum. Adapun apalagi sampai ternyata antum merindukan orang-orang pelaku maksiat. Betapa banyak orang yang tidak menjaga pandangannya, akhirnya masuk di internet melihat cewek-cewek cantik. Bisa jadi iman yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun, ngaji selama 3 tahun, sekali masuk internet lihat yang macam-macam, rusak semua imannya. Betapa banyak orang yang masuk internet akhirnya futur. Kenapa? Dia malu sendiri. Saya kok jenggotan, kok ngeliat seperti ini? Udah jenggot saya cukur, saya sholat di masjid. Itu kelaziman dari melihat yang tidak halal. Dia ngerti sendiri, malu sama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya malah terjerumus, malah melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu jangan sampai, tadi saya katakan, jangan sampai antum malu kepada manusia sedangkan tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saja, kalau kita sebagai ustaz, anak sebagai ustaz misalnya, kalau anak makan es krim, boleh nggak makan es krim? Boleh. Tapi kalau ada matu anak, orang ikut ngaji lihat anak makan es krim, anak nggak enak kok ustaz makan es krim. Padahal hukumnya boleh nggak? Boleh, cuma anak malu kalau dilihat ustaz kok makan es krim, anak malu. Padahal boleh hukumnya. Kenapa ada yang lihat? Perkara yang dibolehkan saja kita malu sama manusia. Kalau perkara yang haram dia tidak malu sama Allah Subhanahu wa taala. Antum makanya kalau buka internet ngajak anak kecil. Walaupun meskipun kecil, meskipun umur 3 tahun, antum pasti malu buka yang macam-macam. Ada anak kecil loh, masuk buka yang malu meskipun anak kecil. Meskipun dia nggak bisa ngelapor sama istri antum, tapi antum akan malu. Kenapa? Ada orang malu. Tapi kalau nggak ada, nggak malu. Makanya Allah mengatakan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah tatkala sendirian tidak ada yang lihat, bagi mereka ampunan Allah dan bagi mereka pahala yang sangat besar. Sangat besar orang yang tatkala diuji dengan mudahnya prasarana, tidak ada yang lihat, kemudian dia lolos dari ujian tersebut, pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada seorang di Madinah, salah seorang teman, dia dulu nakal. Dia punya parabola, punya channel-channel Arab dan channel-channel Eropa.
Malam-malam dia bangun, lewat tengah malam dia bangun, putar yang enggak. Istrinya sudah tidur, anaknya sudah tidur. Akhirnya anak kecil perempuan, anaknya kecil perempuan bangun, ngelihat bapaknya putar seperti itu. Kata dia, "Bapak, aib seperti itu, Pak." Akhirnya dia kaget, rupanya anaknya ada yang lihat. Malu dia sekali sama apa? Sama anaknya. Akhirnya parabolanya langsung dibuang. Parabolanya langsung dibuang, langsung sadar sampai sekarang alhamdulillah istiqomah. Marilah kita istahyu minallahi haqqal haya. Hendaknya kalian malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Dan ingat, penyakit bisa jadi seorang melihat seorang wanita yang tidak dihalalkan bagi dia dan terus terbayang-bayang sampai dia meninggal dunia. Maka antum jaga pandangan, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui khianatnya mata antum. Sebelum antum lihat cewek itu, Allah sudah lihat mata antum akan melihat cewek itu. Allah sudah tahu. Mata antum belum sampai ke internet sudah Allah sudah lihat pandangan antum. Dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bertanya ini saya tidak tahu. Dia mengatakan, "Ya Allah, ya Ustaz, bagaimana menghilangkan penyakit kerinduan?" Kalau dia sudah belum menikah maka segeralah menikah. Agar kerinduannya ada salurannya, ada penyalurannya. Menikah dengan wanita yang cantik, cari yang cantik ya. Supaya bisa menghilangkan kerinduannya kepada wanita kekasih lamanya. Ya. Biar bisa menghilangkan kerinduannya terhadap kasih lamanya. Apakah pikiran-pikiran kita yang belum dilaksanakan dihukumi? Ya. Inna Allah tajawaza an ummati ma dalam hadis Rasulullah mengatakan yang maknanya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang dari umatku, apa yang mereka bicarakan dalam hati mereka, malam ta'mal au tatakallam, selama belum dikerjakan dan sebelum diucapkan. Oleh karena itu namanya hati mesti ada khawatir, mesti ada pikiran-pikiran yang masuk dalam hati kita. Selama pikiran-pikiran tersebut tidak kita biarkan, malah kita menikmati pikiran-pikiran tersebut, maka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sesuatu yang tidak mungkin. Setiap orang pasti terkena pikiran-pikiran yang kotor atau pikiran-pikiran yang jelek melintasi dalam hatinya. Tugas kita adalah menepis. Masuk kita lawan. Adapun kita bersenang-senang dengan pikiran tersebut, kemudian membiarkan pikiran tersebut bercokol dalam dada kita, maka akan berubah dari khawatir kepada azam. Kalau sudah jadi azam, maka bisa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, mohon dijelaskan apa yang harus dilakukan setelah sadar kita menggibahi orang lain. Kalau kita menggibahi orang lain, para ulama khilaf tentang bagaimana bertobat dari menggibahi orang lain. Ada yang mengatakan bahwasanya caranya harus minta dihalalkan. Jadi kalau antum menggibahi seorang, antum datang sama dia, "Mas, saya kemarin jelekin kamu." "Oh, enggak apa-apa, syukran kalau gitu, alhamdulillah." Dia maafkan, tapi dia jengkel. Ada yang membedakan seperti Syekh Utsaimin rahimahullah. Dia mengatakan ada dua kondisi. Kalau ternyata orang yang digibahi itu belum tahu, maka jangan antum kasih tahu. Antum teman dia, antum sudah gibahi dia, maka antum jangan kasih tahu, "Om, kemarin saya gibahi antum, jelek-jelekan kamu." Jangan, nanti dia akhirnya benci sama antum. Caranya gimana? Antum pergi ke majelis yang sering antum gibahi dia, antum sebutkan kebaikan-kebaikannya sebagai kafarah. Biasanya antum ceritakan kejelekannya, antum rubah, antum ceritakan kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau dia sudah tahu, maka antum harus datang minta istighlal untuk dihalalkan. Datang sama dia, "Mas, kemarin saya ceritakan kejelekan kamu." "Di mana ceritanya?" "Di masjid." "Banyak dengar enggak?" "Banyak ya." "Kasih 3 juta baru saya maafkan." "Bayar 3 juta antum. Daripada antum nanti hari kiamat diambil kebaikan antum." Kata Syekh Utsaimin, mending dibayar. Amalan apa yang dapat menghapus dosa ghibah? Karena ghibah itu tidak terasa. Ghibah itu terasa dan nikmat. Kita semua sudah ngaji, tatkala ghibah nggak tahu kita sedang ghibah, sedang ngerumpi. Ibu-ibu juga demikian. Tatkala sedang ngerumpi ibu-ibu juga tahu itu ghibah, tapi memang nikmat. Kayaknya pembicaraan itu tidak ada nilainya kalau tidak menggibah. Itu masalahnya. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang memuji kita? Ada doanya, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Waghfir lahum ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Doanya tatkala kita dipuji oleh Allah, kita berdoa, "Ya Allah, janganlah kau siksa saya akibat perkataan mereka. Ya Allah, ampunilah mereka
atas pujian mereka, sungguhnya mereka tidak mengetahui hakikat saya. Dan ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada persangkaan mereka. Bahkan di dalam hadis kalau orang memuji antum lemparkan pasir ya, karena pujian itu bisa membunuh orang. Orang tadinya ikhlas bisa jadi apa? Bisa jadi berubah niatnya. Lemparkan pasir sama kepalanya, jangan puji-puji saya. Antum ingat ikhwan, bahwasanya antum itu tidak ada yang sempurna. Meskipun antum tampak di hadapan orang, antum masya Allah banyak hafalannya, pintar menyampaikan, tahuilah antum itu banyak dosanya. Kalau seandainya dosa kita itu ada baunya, seandainya dosa saya ada baunya, tidak ada yang ikut pengajian sama saya. Kita semua penuh dengan dosa. Kalau dosa kita tercium, tidak ada yang bergaul sama kita. Saya alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala menutupi dosa-dosa kita. Makanya di antara doa, Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah auratku. Tutuplah dosa-dosaku. Kalau seandainya Allah membongkar dosa-dosa kita, maksiat yang kita lakukan tatkala kita bersendirian, tatkala kita sedang di rumah, maka tidak akan ada yang ngaji sama kita. Jadi ingatlah, meskipun orang muji kita, kita tahu yang lebih mengetahui hakikat kita adalah kita sendiri. Orang lain tidak tahu. Jangan terpedaya dengan pujian mereka. Lagi pula kebanyakan orang gombal tatkala memuji. Tatkala ribut sama antum baru ketahuan busuknya. Apakah Allah menerima amal kita yang awalnya dalam beramal ikhlas karenanya namun tercampur riya dan kita sudah berusaha menghilangkannya sekuat tenaga? Anda katakan bahwasanya suka dengan pujian itu manusiawi. Tidak ada manusia yang tidak suka dengan pujian, hanya malaikat saja. Orang yang suka pujian itu manusiawi, makanya antum dipuji oleh Allah supaya melawan hal itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba alaihimul qitalu wa huwa kurhul lakum." Telah diwajibkan bagi kalian untuk berjihad, padahal itu dibenci bagi kalian untuk berperang. Karena semua orang benci namanya bunuh-bunuhan, perang-perangan tidak disukai, tapi dilawan. Akhirnya para sahabat tetap aja berjihad. Demikian juga masalah riya. Kita semua senang untuk dipuji, tapi kita lawan. Sungguhnya itu tidak diperbolehkan dalam syariat. Jika seandainya antum sudah berusaha untuk melawan riya, namun antum merasa riya masih ada dalam diri antum, maka insya Allah tidak mengapa Allah tidak akan mengazab antum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang dengan apa yang tidak dia mampu. Antum sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi antum tetap merasakan masih ada riya. Maka insya Allah tidak mengapa, tidak berdosa. Tapi terus antum berusaha untuk menghilangkan riya itu. Terus berusaha. Bolehkah beramal dengan dua niat, misalnya berniat taklim dan berjualan? Tidak mengapa. Itu tadi sudah kita jelaskan. Berniat taklim dan juga niat jualan. Jadi niat utamanya taklim, jualannya sambilan. Jangan dibalik, niat utamanya jualan, ngajinya apa? Sambilan kalau sempat kan. Kalau kedengaran, kalau nggak kedengaran ya sudah. Supaya kita katakan tadi, supaya kita keluar dari khilaf ulama, maka kita harus menjadikan niat akhirat lebih utama daripada niat dunia. Karena sebagian ulama mengatakan kalau ternyata niat dunia itu lebih dari 50%, maka tidak ada pahalanya sama sekali. Kalau nggak salah ini pendapatnya Ghazali. Afwan, Ustaz, apakah kalimat goblok dan tai bisa diganti dengan kalimat yang lebih halus? Kalimat goblok dan tai apakah bisa diganti dengan kalimat yang halus? Ya mungkin bisa. Kalau goblok apa? Blow on ya, sama aja. Atau tell me ya. Kamu kok lugu banget sih? Lu goblok banget. Ya, apa namanya? Ya kalau ada kalimat Rasulullah SAW berusaha memilih kalimat yang bagus ya. Ya, ana belum mungkin perlu memperbaiki kalimat ana ya. Mungkin kelepasan goblok, itu jangan dijadikan dalil ya. Ana yang keliru. Seharusnya ada kalimat yang lebih baik daripada itu. Sampai Rasulullah dalam syariat Islam penyebutan tai beda dengan penyebutan kencing. Dalam hadis-hadis penyebutan kencing Rasulullah bilang baul kencing. Tapi kalau tai Rasulullah tidak bilang tai, tidak bilang buros, tapi Rasulullah mengatakan al-ghaid, tempat WC atau tempat buang air. Tai diganti dengan kalimat apa? Tempat buang air. Seperti kita mau apa? Buang hajat. Nah, kita ganti dengan kalimat yang bagus, itu menjalankan sunnah. Karena Rasulullah demikian, Rasulullah tidak menggunakan kalimat yang kasar. Seperti Rasulullah mengatakan jima, Rasulullah mengatakan idza jalasa baina syu'abihal arba' tsumma jahada. Jika seorang laki-laki berada di 4 cabang wanita, kemudian bekerja keras ya. Kemudian bersungguh-sungguh. Rasulullah tidak mengatakan jika burung masuk dalam sangkarnya, tidak.
Rasulullah menggunakan kalimat yang apa? Yang halus. Kita pun demikian, itu menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Adapun kalau air kencing, itu memang di kalangan Arab itu bukan perkara yang menjijikkan, artinya tidak mengatakan kencing itu biasa. Berbeda dengan kotoran air besar, maka menggunakan kalimat yang baik. Tempat buang air besar itu kan bagus. Tempat buang beol itu kurang bagus artinya. Jadi dirubah dengan kalimat yang bagus. Ustaz, tolong apakah jelaskan riya dan sum'ah bisa menghapuskan seluruh amal atau sebagian saja? Dan konsekuensinya kekal di neraka atau tidak? Jadi riya itu hanya menghapuskan amalan yang tercampur dengan riya. Contohnya seorang bersedekah di sini 100.000, niatnya ingin dipuji, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala 100.000-nya itu. Tatkala pulang ke rumah dia sedekah lagi 50.000, tapi ikhlas, yang itu diterima, yang ini tidak diterima. Jadi riya itu hanya menghapuskan amalan yang tercampur dengan riya. Adapun yang tidak tercampur tidak terhapuskan. Adapun masalah apakah riya itu tidak diampuni atau tidak, maka khilaf di antara para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Ayat ini umum, syirik apa saja, termasuk syirik besar dan syirik kecil. Tetapi pendapat yang kedua mengatakan tidak, yang dimaksudkan tidak diampuni artinya syirik besar saja. Artinya maksudnya tidak diampuni, seorang meninggal dalam keadaan riya. Ini diampuni atau tidak? Kalau seorang meninggal dalam keadaan berzina, belum bertobat, maka bisa diampuni, bisa tidak, terserah Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang meninggal dalam keadaan membunuh orang lain, dosa besar dia. Apakah diampuni oleh Allah? Tidak tahu, terserah Allah Subhanahu wa taala. Apakah riya sama hukumnya dengan zina? Terserah Allah diampuni atau tidak. Ataukah riya hukumnya sama dengan syirik besar? Seorang meninggal dalam keadaan beragama Kristen, sudah tidak akan diampuni, kekal dalam neraka selama-lamanya. Riya ini ikut yang mana? Ikut yang syirik besar atau ikut maksiat yang biasa? Bisa diampuni terserah Allah atau tidak? Saya katakan khilaf di antara para ulama. Namun, kalau kita katakan tidak diampuni, bukan berarti riya itu mengekalkan orang di neraka, enggak. Yang mengekalkan orang di neraka itu syirik besar. Adapun syirik kecil, kalau kita berpendapat dengan pendapat bahwasanya syirik kecil tidak diampuni, artinya dia harus diazab atau dia harus ditimbang dengan kebaikan yang lain. Misalnya riya nilainya 100 dalam nilai dosa. Kalau dia meninggal dalam keadaan riya, 100 ini tidak bisa diampuni oleh Allah. Harus ditimbang dengan kebaikan yang lain untuk menjatuhkan ini. Atau kalau tidak ada bisa membandingkan dengan ini, maka harus diazab orang ini. Tapi tidak kekal. Yang kekal itu hanyalah syirik akbar. Ikhwan fillah, masih banyak pertanyaan, tapi insyaallah kita sampai di sini saja ya. Cuma ana ingat sama antum sekalian bahwasanya insyaallah nanti sore ada pengajian tentang beberapa hal yang mungkin merupakan kesalahan yang tersebar di antara kita. Yang kedua, ana ingatkan bahwasanya kita berusaha ikhlas dalam segala amalan kita. Kalau kita merenungkan amalan kita yang telah lalu, ya, adakah di antara kita yang yakin satu amalannya benar-benar ikhlas? Yakin satu atau dua saja amalan yang pernah antum lakukan benar-benar ikhlas. Karena ingatlah ikhwah, antum tidak akan membawa amalan antum. Semua harta antum tinggalkan tatkala masuk kuburan. Semua harta antum tinggalkan, cuma antum bawa amalan yang antum masuk dalam kuburan. Dan amalan yang antum bawa dalam kuburan cuma yang ikhlas saja, yang tidak ikhlas antum tinggal, tidak akan dibawa. Yang antum bawa dalam kuburan hanyalah amalan yang ikhlas. Oleh karena itu, kalau antum tidak ikhlas, maka tidak akan ada yang dibawa di dalam kuburan tatkala antum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.